Eka Sastra di usia muda sudah tergolong mapan. Pria kelahiran Makassar 30 Juni 1979 ini punya banyak perusahaan, diantaranya bidang ekspor impor. Selain itu, Eka juga memiliki jasa konsultan politik dan pemberdayaan masyarakat. Eka akhirnya memilih bertarung menjadi anggota Dewan. Sebagai staf ahli keuangan fraksi Partai Golkar, peraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Hasanuddin dan gelar master ilmu politik dari Universitas Indonesia ini sudah tak asing lagi di lingkungan gedung DPR Senayan. 1 Oktober lalu, Eka resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. Kadangkala bertentangan dengan apa yang kami tulis, tapi akhirnya menjadi keputusan. Nah, itu yang membuat kami beberapa generasi muda lah ya sepakat, ya udahlah, ini zaman kita yang muda ini tidak terbebani beban politik yang terlalu berat, mencoba memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa kita, bukan lagi sebagai staf ahli atau pengusaha, tapi menjadi anggota. Jika kebanyakan caleg memilih kampung halaman sebagai tempat suara diulang, sebagai putra daerah Sulawesi, Eka justru memilih Jawa Barat. Atas bagaimana Eka mampu mengulang suara? Dalam setiap kampanye kami selalu mendasarkan diri pada rasionalitas tadi, pada data. Makanya yang pertama kami lakukan adalah survei. Survei saya saat itu memang popularitas saya 0,0. Kita mulai di bulan Oktober atau 6 bulan sebelum hari H, 0,0. Tapi di situ sebenarnya adalah di survei tersebut disampaikan bahwa ternyata tingkat premodernisme masyarakat terhadap kandidat itu tidak terlalu tinggi. Mereka tidak berpikir dia dari mana, paham bahasa Sunda apa tidak, tapi sepanjang dia punya komitmen membangun daerah, mereka setuju, dan itulah yang kita tuduh. Selain mengenalkan diri melalui stiker, baliho dan sejenisnya, Eka turun langsung menemui rakyat di dapilnya. Eka mendengarkan apa yang warga butuhkan. Hasilnya, pelayanan kesehatan dan bidang usaha masyarakat Jawa Barat perlu dibenahi. Eka bersama tim suksesnya membangun 4 pelayanan masyarakat, yaitu rumah sehat, rumah usaha, rumah hukum, dan rumah aspirasi. Keempat pelayanan tersebut bisa didapat masyarakat melalui kartu Cash Card dan terjaring sekitar 230.000 orang. Selain modalnya cukup banyak, sosok Eka yang membumi tentu disukai pemilih. Selama kampanye, Eka seringkali menginap di rumah warga, mendengarkan kisah dan harapan rakyat. Hasilnya Eka meraup suara terbanyak, yaitu 75.000 suara, serta membantu Golkar meraih 2 kursi di Jawa Barat. Setelah resmi jadi anggota Dewan, Eka berjanji tidak akan menyalahgunakan jabatan. Yang pertama, dari sisi ekonomi saya sudah mapan. Saya punya keluarga, saya punya ini, saya punya perusahaan yang bergerak di beberapa bidang. Dan tidak terkait dengan APBN, karena perusahaan saya ekspor impor, kemudian ada konsultan politik, kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sisi ada 2 penyebab korupsi. Yang pertama adalah kebutuhan, itu korupsi karena desakan kebutuhan, tingkat kebutuhannya yang tinggi. Dan yang kedua adalah karena ada peluang. Kita tentu semua berharap Eka dan wajah-wajah baru lainnya di Senayan dapat memperbaiki citra anggota Dewan. Bersidang hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sejawat, apalagi kerabat. Demikian laporan Ismi Fadila dan Ferdi Novian dari Jakarta.